Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya masih dibisakan Allah menjadi orang yang bersyukur. Dan saya mau bercerita tentang perjalanan saya mengenal DNSA ini. Sebetulnya saya mengenal DNSA ini sudah mentok istilahnya. Mau minta tolong kepada siapa, saya bingung. Akhirnya saya ditemukan sama Allah itu melalui Dzikir Nafas ini. Nah, setelah saya mengenal Dzikir Nafas ini, teman-teman itu kok merasa katanya saya ada perubahan, padahal saya tidak merasa ada perubahan lain. Maksudnya sama orang itu lebih tidak punya perasaan lebih baik katanya, itu kok malah perilaku saya itu kok semakin baik. Ibu saya saja juga mengalami begitu, kok segitu, sampai saya bepergian berapa hari aja sudah enggak mikir lah istilahnya. Kalau dulu kan terlalu mikir nyandi parani. Tapi setelah saya ini enggak mikir, ini mesti tujuannya bagus. Nah, kalau dulu kan masih nengkrong di kafe, di kan gitu. Akhirnya orang tua saya mampir mikir. Tapi sekarang itu sudah, walaupun saya di Padepokan Gumpang itu 3 hari 4 hari itu sudah tidak mikir. Katanya sudah, itu perjalanan saya mesti bagus gitu aja. Maksudnya tidak menggak-menggok. Setelah itu saya banyak orang yang tanya-tanya ke sini. Saya ketini apa ilmunya kok bisa jadi gini. Terus akhirnya kok banyaknya, terus saya ya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya menemukan metode Dzikir Nafas ini. Setelah itu banyak orang yang tanya, akhirnya saya ya sampaikan gini. Terus acara di sini banyak orang yang sepuh-sepuh itu tidak punya HP Android, akhirnya pengen takjak nonton bareng setiap malam Jumat di rumah saya. Terus saya diberikan amanah. Nah, ini kok ada banyak teman yang kesini pengen belajar. Akhirnya saya ada tanda tempat yang tidak saya manfaatnya, perintah saya manfaatkan untuk belajar bersama. Setelah saya mulai, saya bersih, ternyata ya namanya lingkungan atau ada yang ada gejolak lah istilahnya. Aliran sesat, mencari kesaktian, itu kan pasti ada yang muncul. Tapi setelah satu persatu tanya kepada saya, kan saya pahamkan. Ada yang tanya masalah, Pak, kesadaran itu sebetulnya sudah mulai lahir kan sudah ada, kenapa kok dinamakan sadar Allah, namanya DNSA itu? Gini Pak, terus saya jelaskan bahwa semua orang itu sudah punya kesadaran, tapi kadang lupa belum diaktifkan kepada sadar Allah. Cuma sadarnya misalnya sama obat. Nah, waktu pusing cuma bilangnya aku ndak ngombe budrek, ndak mari. Nah, itu Allahnya kan tertinggal. Gitu maksudnya. Terus akhirnya semakin banyak teman yang cocok. Oh iya Pak, ini gini. Terus akhirnya ya saya sampai tempat saya ini saya jadikan Padepokan ini. Sampai itu ya katanya namanya itu ya pasti ada pro kontra lah istilahnya. Tapi setelah alhamdulillah Allah masih memperjalankan, tetap bisa berjalan langsung sampai berdiri Padepokan ini, yang ternyata yang belum paham dengan DNSA ini ternyata saya pahamkan, akhirnya bisa paham gitu. Terus apalagi ini Pak Bejo yang disampaikan? Pengalaman masalah DNSA. Apa ya, kalau saya pengalaman saya ya biasa-biasa saja ini. Kalau malah pengalaman cuma saya, katanya orang itu malah saya ada perubahan. Tapi kalau saya tidak merasa, Pak. Perubahannya katanya malah perbuatan saya itu semakin baik. Maksudnya dulu itu saya kan orangnya kan
Iya, gitu loh. Malah orang yang mulai, ibu saya merasakan, orang-orang merasakan, tapi saya enggak. Pokoknya mau berbuat baik itu ringan gitu loh maksudnya. Tapi mau yang dulu-dulu itu kok berat. Misalnya diajak teman ke kafe, itu malah berat. Cuma gitu toh. Kalau iya, iya, cuma gitu. Terus saya pikir kehidupan saya semakin terarah gitu loh, Pak. Maksudnya cuma gitu. Kalau sensasi-sensasi lain enggak ada. Cuma dalam kehidupan itu memang perubahannya saya juga, katanya teman-teman itu sangat berubah banyak saya. Kalau waktu latihan DNSA duduk itu sehari berapa kali? Saya yang saya istiqomahkan tiap hari itu setiap habis maghrib, Pak. Setiap habis maghrib sampai isya, sholat isya sekalian terus itu. Tapi kalau yang lain-lain kadang habis sholat tahajud, kadang anu gitu ndak begitu istiqomah. Yang pasti itu habis maghrib. Pengalaman spiritual waktu latihan DN duduk itu apa ada? Pengalaman spiritual itu kalau yang pertama itu cuma hanya kayak ketarik ke ke atas itu, tapi setelah sama ada perubahan Pak Pur dijelaskan masalah meluaskan itu ndak ada sensasi apapun, cuma ya apa itu kayak langsung cepet gitu Pak, langsung shoot gitu, tenang gitu, maksudnya kosong, maksudnya ndak ada sensasi apapun, energi atau gerakan sujud, gerakan ke belakang itu ndak ada. Kalau dulu pertamanya saya disujudkan kadang, terus akhirnya kayak ketarik dari kaki sampai atas gitu, itu ketarik. Tapi kalau sekarang itu setelah pakai metode yang baru ini, meluaskan kesadaran, istilahnya saya semakin tenang, maksudnya ndak ada sensasi apapun. Terus dampak perubahan langsung yang sama rasakan setelah DN, misalnya sekarang DN. Ya. Kemudian setelah DN ada perubahan. Kalau setelah DN itu saya kan apa itu kayaknya cuma ada ini yang baru saya tanyakan itu, waktu DN itu saya kayak enggak punya daya apa-apa, Pak. Itu yang saya minta penjelasan sama Pak Pur kemarin, itu katanya ya ikuti aja gitu. Cumanya yang akhir-akhir ini setelah saya itu kayak enggak punya daya. Ya, enggak punya daya apa-apa gitu, maksudnya lemes gitu orang itu masalah apa ya belum paham, tapi katanya Pak Pur teruskan nanti saja, nanti katanya kan setiap saya sudah paham nanti Allah memberi pelajaran baru lagi, paham baru lagi kan gitu, istilahnya berlapis-lapis itu. Terus perubahan secara mental, misalnya emosi. Kalau emosi saya sangat turun banget ini Pak. Masalah sama turunnya sama anak itu ibarat walaupun anak hujan deras minta bakso lah istilahnya, itu saya berangkat, saya merasa bahwa itu amanah malah. Kalau dulu itu mesti saya tunda, istilahnya masa anak mesti saya seneni Pak, udan jaluk tapi setelah dengan DNS ini itu saya kan melihat sesuatu itu disebalik, berarti Allah memberi pelajaran lewat anak saya, atau pelajaran itu kesabaran atau apa, cuma saya melihatnya kayak itu disebalik. Bukan saya lihat anak saya, cuma anak saya bilang gini, ini berarti berarti disebalik anakku itu Allah yang menggerakkan anak saya. Terus akhirnya saya pahami itu, yang saya alami itu cuma itu. Terus anak sendiri berubah sikapnya terhadap sama. Iya, malah semakin patuh. Padahal dulu itu kalau saya yang nyuruh itu kadang 3 kali 4 kali enggak berangkat, tapi kalau sekarang malah berangkat. Aku bilang 1 kali gitu aja sudah nurut. Yang saya heran juga itu, Pak. Padahal dulu itu disuruh mandi misalnya gitu aja 4 kali 5 kali belum berangkat. Sekarang wis mandi, sholat asar langsung. Ayo bareng ayah dhisik apa sampean dhisik, langsung
berangkat. No, kalau dulu itu masih dolanan HP, masuk 4 kali 5 kali belum berangkat. Itu yang saya alami. Jadi perubahan terhadap keluarga. Ya, terhadap lingkungan. Ya. Terus secara ekonomi gimana? Ekonomi ya mulai masalah itu selesai, Pak. Walaupun dulu itu kan saya sudah masalah itu bertumpuk-tumpuk. Ternyata saya serahkan, saya kembalikan ke Allah, bahwa masalah ini datangnya dari Allah, yang bisa menyelesaikan Allah. Saya berserah, dan saya maksudnya ibaratnya saya berserah itu tidak aku males-malesan, Pak. Maksudnya saya mengajukan kepada proposal kepada Allah, tinggal saya menjalankan amanah Allah. Setelah proposal itu diterima Allah, Allah memerintahkan kita apa? Ya cuma kita ikuti saja. Maksudnya enggak saya mencari pengen usaha ini enggak. Malah justru saya kedatangan ada teman suruh ngingu bebek tanpa modal gitu. Terus ada pokoknya ada solusi-solusi itu. Terus sampai nekat mendirikan Padiluan. Gimana? Kok nekat mendirikan Padiluan? Ya tujuan saya ini gini, Pak. Saya kan ada tanda teman banyak yang kesini. Terus saya kan masih istilahnya belum merasa mampu toh istilahnya, Pak. Cuma saya ajak nonton bareng. Terus akhirnya kan semakin banyak ya cuma dinyemper, akhirnya wah ini aja ada tempat berarti ada tanda. Allah memberikan tanda ada tempat kosong, saya bikinkan itu. Dan saya terus tujuan saya semoga ini bisa bermanfaat sampai anak cucu saya besok mengamalkan. Saya karena merasakan dengan adanya mengamalkan DN ini perubahan saya apa itu? Hidup saya semakin terarah. Jadi anak cucu saya kalau bisa itu juga mengenal DN semua gitu. Enggak takut tantangan-tantangan di sesat-sesat tanggapan takut itu. Ya kalau itu kan biasanya apa itu orang itu kan banyak, Pak. Tapi setelah saya pahamkan, ternyata itu juga paham. Ternyata kadang itu kesadaran itu cuma sebatas apa yang dilihat, tidak disebalik gitu loh. Tapi setelah saya sadarkan itu semua yang menyesatkan itu ya paham. Oh ternyata itu malah dimurnikan istilahnya. Setelahnya apa itu diuncai jarane wong-wong iki. Nggih. Akhirnya ya ternyata alhamdulillah lingkungan ya tidak ada masalah. Cuma itu. Oke, terakhir saya mau kasih pesan-pesan pada semua pemirsa YouTube ini. Pesannya apa? Terima kasih. Ya pengalaman saya cuma sampai gitu, terus pesan-pesan sama teman-teman DNSA, mudah-mudahan tetap diberi keistiqomahan untuk menjalankan DNSK dimanapun berada. Salam dari saya, Ki Lurah, Padepokan Pamangku, Padepokan Tulungagung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.